Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan pelajarannya? Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran siswa. Kehadiran kalian. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Silahkan untuk memimpin doa seorang. Silahkan. Pimpin doa. Salam. Siapkan dulu. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani hukman wa imam wa bil mu'minina ikhwan. Nah, kita berdoa sebelum apa-apa kita melaksanakan doa dulu supaya kita mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Sesudah dan sebelum kita beraktivitas, kita harus berdoa dulu. Ya, berdiri supaya nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia Raya di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Marilah kita lanjutkan kepada pelajaran sebelumnya. Pelajaran yang telah kita lewati kemarin tentang udara bersih bagi kesehatan. Mengapa? Apa hubungannya dengan pelajaran yang kita akan lakukan? Di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Apa kalian sudah pernah mendengar ekosistem? Coba apa? Sudah tahu artinya ekosistem? Belum. Marilah kita lihat kembali. Ini ekosistem. Sebelumnya Bapak akan memberikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini pada layar kita lihat bahwa melalui kegiatan membaca teks non-fiksi tentang jenis makanan hewan, kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan pada gambar tentang cerita non-fiksi,
siswa dapat membuat paragraf cerita non-fiksi tentang mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan, tentang hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. 2 kalinya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok tentang ekosistem, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Melalui kegiatan pengamatan pada layar monitor tentang pengelompokan hewan, siswa dapat membuat bagan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, ini tujuan yang kita akan capai, bahwa kalian harus dapat, yang pertama itu menemukan pikiran pokok, pikiran utama dalam kalimat di dalam teks non-fiksinya. Menemukan di sini kalian harus menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan cara berkelompok. Dulu kalian sudah berkelompok, sudah Bapak bagi 2 kelompok. Kalian harus mengisi LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Sebelumnya, marilah kita lihat tentang, nah, ini adalah sebuah komponen ekosistem. Apa yang kalian lihat pada gambar di depan? Kelinci. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Selain pohon? Nah, di sini kalian sudah melihat bahwa ini adalah komponen ekosistem. Ada matahari. Mengapa matahari disebut dengan komponen ekosistem? Matahari bisa dikatakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Bisa dibayangkan kalau tidak ada matahari, coba akan bagaimana dunia ini? Gelap. Selain gelap itu, karena matahari mempunyai apa? Energi apa? Energi cahaya, jadi bisa terang. Kalian bisa beraktivitas, semua hewan bisa beraktivitas karena adanya cahaya matahari. Kalau gelap, coba kalau gelap, malam hari aja yang ada penerangannya pakai listriknya. Kan kita aktivitasnya terbatas. Tapi kalau siang hari karena adanya sinar matahari, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk berlangsungnya kehidupan. Di sini ada matahari, itu yang pertama. Yang kedua ada pohon. Pohon. Selain ada pohon itu ada udaranya. Udara yang kita rasakan di sekeliling kita itu merupakan hal yang berinteraksi selama-lamanya dengan kita. Itu udara, di udara. Ada lagi di sini komponen ekosistem, itu ada yang disebut dengan biotik dan abiotik. Nah, dalam bacaan ada hidup dan tak hidup. Coba kalian bisa apa saja komponen yang tak hidup? Bisa menyebutkan dalam gambar seperti itu. Matahari itu termasuk kepada komponen tak hidup. Apalagi? Batu, ya pintar. Batu, terus apalagi? Pohon hidup atau tak hidup? Coba yang semangat. Hidup atau tak hidup? Coba ciri-ciri makhluk itu hidup itu yang bagaimana? Tumbuh. Apalagi? Berkembang biak. Memerlukan makan, memerlukan udara, itu ya, itunya. Jadi apa itu ekosistem itu? Ekosistem itu adalah jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tadi itu
Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitasnya. Nah, dari individu, tadi individu dina gambar aya naon? Hari individu teh satunya, individu itu satu pohon misalnya, sebuah pohon atau satu kelinci. Ada yang disebut dengan populasi. Hari populasi teh naon? Kelincinya banyak, kelincinya lebih dari satu, itu disebut dengan populasi. Hari komunitas, yang disebut dengan komunitas itu apa? Ada yang tahu? Yang disebut komunitas itu misalnya ada aina komunitas hutan, berarti segala sesuatu yang ada di hutan. Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya dan kalian harus dikerjakan, diisi, nanti dipresentasikan. Ini bahan bacaannya di sini bisa dibagi satu-satu per orang. Ayo kita menggambar, ayo kita menggambar, asik sekali. Senangnya hatiku riang bisa menggambar yang ku suka. Asiknya menggambar. Ayo kita menggambar, ayo kita menggambar, asik. Untuk persentasenya silakan kelompok. Ini kelompok apa? Namanya kelompok apa? Serigala. Oh, kelompok serigala cenah ieu mah. Galaknya serigala. Kelompok serigala akan dipresentasikan oleh siapa? Apakah mau semuanya ke depan atau bagaimana? Ada perwakilan seorang saja. Coba siapa yang mau ke depan? Membacakan hasil kerja kalian. Sok, biasa karena ada penilaian ini setiap sebelum dan sesudah awali dengan apa? Awali dengan apa? Karena ada penilaian. Nah, terus disimpulkan apa usaha tadi selatan. Sok, katarik macana. Sok. Silakan. Buka ketua kelompoknya. Buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, anak-anak sekalian yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan pelajaran, kita mari breaking news dulu. Buah lagu tentang ekosistem. Hari ini kita belajar bersama komponen ekosistem kita. Tuhan alamnya juga lingkungan buatan. Bersama sungai dan juga lautan. Itu ayo kita belajar. Ayo kita bergembira.
Nah, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk kita akan mengamati tentang jenis makanan hewan. Ya, jenis makanan hewan. Kalian tahu tentang nama-nama hewan. Nama-nama hewan itu ada yang jadi kalian harus bisa mengetahui hewan ini adalah makan rumput. Rumput itu berasal dari tumbuhan. Hewan ini makannya daging. Berarti hewan lainnya itu disebut apa? Hewan-hewan yang memakan itu, hewan-hewan yang memakan rumput disebut apa? Hewan-hewan yang memakan rumput contohnya kambing, sapi. Dikelompokkan menjadi hewan itu adalah memakan tumbuhan. Dikelompokkan menjadi apa disebutnya? Di kelas 4 sudah ya, di kelas 4 juga. Disebut apa? Herbivore. Herbi itu adalah tumbuhan ya. Pora itu adalah mengunyah atau melahap. Ya. Kalau yang memakan daging disebut hewan batnya yang memakan daging. Contohnya ada harimau, itu memakan daging disebutnya karnivor. Karni itu daging, verora itu melahap, mengunyah. Jadi di sini ada hewan yang memakan tumbuhan dan daging atau hewan lain. Apalah contohnya apa? Ayam. Ayam memakan apa saja? Ayam, beras atau apa lagi? Serangga, apalagi selain serangga? Gambar hewan. Di sini ada gambar hewan. Silakan kalian kerjakan nama hewannya di bawah gambar. Yang kedua, nama jenis makanannya. Apa nama jenis makanannya? Misalnya rumput. Rumput itu digolongkan menjadi tumbuhan atau naon atau hewan ya. Jadi di sini kerjakan oleh kelompok. Ini ada bacaannya juga ada. Ini bacaannya untuk memperjelas tentang pekerjaan yang akan dikerjakan. Silakan. Ya, bacaan terus kebagi. So kayak tiasa langsung dan tiasa diamati sian bae di dia langsung. Ya nah, jenis makanannya apa? Tuliskan terus dari tumbuhan atau hewan lain. Ayo teman kita belajar selama ada kesempatan. Capailah cita-cita kita setinggi bintang di langit. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Ini dikerjakan oleh masing-masing. Beri nama dan beri nama. Pelajaran hari ini mungkin sudah selesai dan untuk tugas di rumah kalian tuliskan tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara kematian. Pelajaran yang akan datang mungkin kita akan dilangsungkan dengan